Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Siswaku Cerdas. Video kali ini akan membahas materi kimia kelas 11 SMA dengan judul Teori Asam Basa. Teori asam basa yang akan kita bahas antara lain teori Arrhenius, teori Bronsted-Lowry, dan teori Lewis. Mari kita simak video selengkapnya. Tentu dalam kehidupan sehari-hari, kita sudah tidak asing lagi dengan istilah asam dan basa. Asam dan basa bisa dibedakan dari rasanya. Asam akan terasa asam di lidah dan apabila disentuh akan terasa kesat. Contohnya di sini adalah perasan dari jeruk lemon. Sementara basa akan terasa pahit di lidah dan apabila disentuh akan terasa licin. Contohnya adalah perasan dari daun sirih. Ada beberapa contoh zat asam yang sering kita gunakan sehari-hari, seperti cuka dan juga aki. Sementara yang bersifat basa, contohnya adalah obat-obatan dan juga soda. Soda ini biasanya kita gunakan dalam pembuatan kue. Masih banyak lagi contoh asam dan basa yang biasa kita gunakan dalam kehidupan kita. Meskipun asam dan basa bisa dibedakan dari rasanya, tetapi tidak disarankan atau dilarang untuk mencicipi asam dan basa yang ada di laboratorium. Asam dan basa yang ada di laboratorium ini bisa dibedakan menggunakan zat tertentu yang disebut dengan indikator atau menggunakan alat khusus seperti pH meter. Nah, yang ini akan dibahas di video selanjutnya. Sekarang, bagaimana suatu zat bisa bersifat asam atau basa? Mari kita perhatikan teori asam basa berikut ini. Teori asam basa ini ada 3. Yang pertama adalah teori Arrhenius, yang kedua adalah teori Bronsted-Lowry, dan yang ketiga adalah teori Lewis. Ketiga teori ini masih digunakan hingga sekarang. Walaupun berbeda, namun masing-masing teori ini saling mendukung satu sama lainnya. Mari kita simak penjelasan dari masing-masing teori berikut ini. Teori asam basa yang pertama yaitu teori Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam adalah zat elektrolit yang jika dilarutkan di dalam air akan menghasilkan ion H+. Sebagai contoh, di sini adalah HCl. HCl apabila dilarutkan di dalam air akan terionisasi menghasilkan H+ ditambah Cl-. Adanya ion H+ disinilah yang menyebabkan HCl itu bersifat asam. Contoh lainnya H2SO4. Apabila dilarutkan ke dalam air akan terionisasi menghasilkan 2H+ ditambah SO4 2-. Adanya ion H+ di sini yang menyebabkan H2SO4 bersifat asam. Sementara basa adalah zat elektrolit yang jika dilarutkan di dalam air akan menghasilkan ion OH-. Sebagai contoh di sini ada NaOH yang apabila dilarutkan ke dalam air akan terionisasi menghasilkan Na positif ditambah OH negatif. Adanya ion OH negatif inilah yang menyebabkan NaOH ini bersifat basa. Contoh lainnya adalah CaOH 2 kali yang apabila dilarutkan di dalam air akan terionisasi menghasilkan Ca2+ ditambah 2OH-. Adanya ion OH- ini yang menyebabkan CaOH 2 kali ini bersifat basa. Inilah teori asam basa menurut Arrhenius. Tentu bisa dipahami ya. Teori asam basa yang kedua yaitu teori Bronsted-Lowry. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah spesies yang dapat memberikan proton atau merupakan donor proton yaitu H+. Sementara basa adalah spesies yang dapat menerima proton atau merupakan aseptor dari proton. Asam setelah memberikan proton akan menghasilkan basa konjugasi, sementara basa setelah menerima proton akan menghasilkan asam konjugasi. Disinilah dikenal istilah adanya pasangan asam basa konjugasi. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan pasangan asam basa konjugasi dari suatu reaksi? Coba perhatikan contoh berikut. Di sini dapat kita lihat
reaksi antara HCl ditambah H2O, reaksi keseimbangan menghasilkan Cl- ditambah H3O+. Bagaimana cara menentukan pasangan asam basa konjugasinya? Langkah awalnya kita tentukan dulu pasangannya dengan cara melihat spesies yang mirip, kemudian memiliki perbedaan jumlah satu atom H saja. Dari reaksi ini antara HCl dan Cl- merupakan spesies yang mirip. Kemudian selisih H-nya juga satu, di dalam HCl ada satu atom H, sementara di Cl- tidak ada. Berarti ini merupakan satu pasang. Kemudian H2O dan H3O+ merupakan spesies mirip. Kemudian dia juga memiliki perbedaan jumlah atom H-nya 1. Jadi dalam H2O ada 2 atom H, di dalam H3O ada 3 atom H. Jadi selisihnya 1. Ini merupakan satu pasang. Setelah didapat pasangannya, baru kita tentukan yang mana yang asam, yang mana yang basa. Cara menentukan asam. Jadi di sini asam merupakan spesies yang dapat memberikan proton atau donor proton. Artinya dia kaya akan atom H. Artinya atom H-nya itu banyak. Jadi antara pasangan HCl dan Cl- yang memiliki atom yang banyak adalah atom H-nya yang lebih banyak adalah HCl. Maka HCl sini bersifat asam, sementara Cl- menjadi basa konjugasi. Jadi sesuai dengan keterangan di atas ini. Cara menentukan basa yaitu yang sedikit atom H-nya. Jadi pasangan antara H2O dan H3O+ yang sedikit adalah H2O. Maka H2O merupakan basa, sementara pasangannya adalah asam konjugasi. Jadi dari sini dapat kita lihat bahwa HCl dan Cl- merupakan pasangan asam basa konjugasi, sementara H2O dan H3O+ merupakan pasangan basa asam konjugasi. Dari sini dapat dimengerti ya teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Untuk lebih memahami teori asam basa menurut Bronsted-Lowry, maka coba perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukanlah asam basa konjugasi dari reaksi berikut. Jadi di sini dapat kita lihat reaksinya antara H2CO3 ditambah H2O. Reaksi keseimbangan menghasilkan HCO3- ditambah H3O+. Yang ditanyakan, tentukan yang mana yang merupakan pasangan asam basa konjugasi. Jadi langkah awalnya kita harus tentukan dulu pasangannya, yaitu yang mirip serta memiliki selisih atom H1. Jadi di sini dapat kita lihat H2CO3 ini mirip dengan HCO3-. Berarti ini merupakan satu pasang dan memang selisih atom H-nya ada satu. Di sini ada 2, sini 1. Berarti selisihnya ada 1. Kemudian antara H2O dan H3O+ ini mirip dan selisih atom H-nya juga 1. Dalam H2O ada 2 atom H, di dalam H3O+ ada 3 atom H. Berarti selisihnya 1. Ini juga merupakan satu pasang. Setelah dapat menentukan pasangannya, baru kita tentukan yang mana yang asam, mana yang basa. Ingat, yang asam adalah yang jumlah atom H-nya itu lebih banyak. Jadi pasangan yang pertama ini antara H2CO3 dengan HCO3- yang lebih banyak atom H-nya adalah H2CO3. Berarti ini bersifat asam. Sementara pasangannya HCO3- ini adalah basa konjugasi. Setelah dapat asam, kita tentukan basa. Jadi basa ini adalah kebalikan dari asam yang jumlah atom H-nya lebih sedikit. Jadi antara H2O dengan H3O+ ini yang jumlah atom H-nya lebih sedikit adalah H2O karena memiliki 2 atom H saja, sementara H3O+ ini memiliki 3 atom H. Maka yang bersifat basa adalah H2O. Sementara pasangannya H3O+ merupakan asam konjugasi. Dari sini dapat kita buat kesimpulan yang merupakan pasangan asam basa konjugasi adalah yang pertama H2CO3 dengan HCO3-. Yang kedua adalah H2O dengan H3O+. Inilah cara menentukan pasangan asam basa konjugasi berdasarkan teori Bronsted-Lowry. Teori asam basa yang ketiga adalah teori Lewis. Menurut Lewis, asam adalah penerima atau aseptor pasangan elektron, sementara basa adalah pemberi atau donor pasangan elektron.
Jadi ini berbeda dari teori Bronsted-Lowry ya. Kalau Bronsted-Lowry dia yang diterima dan diberi adalah proton, sementara dalam teori Lewis ini yang diserahkan atau yang diterima itu adalah pasangan elektron. Perhatikan contoh soal berikut. Di sini dapat kita lihat bahwa atom N di dalam NH3 ini memiliki satu pasang elektron bebas. Ini akan diserahkan ke atom B dalam molekul BF3 sehingga terbentuklah ikatan NH3BF3 dan ikatannya adalah ikatan kovalen koordinasi. Karena atom N di dalam NH3 ini yang memberikan, maka dia bersifat basa. Ini sesuai dengan pengertian tadi ya, basa adalah pemberi atau donor pasangan elektron, sementara unsur B yang menerima pasangan elektron ini bersifat asam. Inilah teori asam basa menurut Lewis. Untuk lebih memahami teori asam basa, coba kerjakan latihan soal berikut ini di rumah. Tentukan asam basa konjugasi untuk reaksi berikut. Di sini ada reaksi antara H2SO4 ditambah dengan HNO3. Reaksi keseimbangan menghasilkan H2NO3+ ditambah HSO4-. Jadi silakan kerjakan di rumah. Semakin sering mengerjakan latihan soal, maka semakin mudah untuk memahami materi yang akan dipelajari. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah pengetahuan untuk Ananda semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.